ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية القبول وتمام كل سل ومأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وجميع صالحه وفراه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا شيخي كي حاجي معلم شافعي هدامي كي حاجي سيف الدين أمصر كي حاجي سبيل الرشاد كي حاجي مرشدي كي حاجي اسكندر كي حاجي أحمد معروف بن حاجي مكة أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم وعافهم واعف عنهم وأن الله تعالى يجعل في قبورهم الروحة والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمن وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا إلى الروح كهجي زين رفيق فخر الدين أن الله تعالى يجعل من أهل الخير وبنية أن الله تعالى يفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مجلس الغزائن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشكركم على قراءتكم. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa idza ataita ahlaka, wa idza dan apabila ataita kamu datangi ahlaka akan istrimu,
Fakul maka bacalah olehmu Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bacalah bismillahi dengan nama Allah. Allahumma ya Allah jannibna singkirkan dari kami asyaitona setan wa jannibis syaitana dan disingkirkan setan ma razaqtana apa-apa yang menjadi rezeki kami. Ini doa orang yang pengen datengin bininya, maksudnya mau hubungan badan ini. Wastur dan tutuplah olehmu nafsaka akan dirimu wa ahlaka dan istrimu bisaubika dengan bajumu. Ini saubika di dalam di dalam riwayat yang lain bima sattara auratika, apapun yang menjadi penutup aurat kita maka kita tutupin dengan itu. Jadi kalau sekarang taruhlah pakai sarung, berarti ya udah pakai sarung tutupin. Kalau pakai selimut berarti pakai selimutin kita tutupin. Jadi kita ngeguntal berdua di dalam apa yang menjadi penutup badan kita gitu. Ini mestinya yang dengerin yang masih muda-mudaan ya. Jadi kalau mau hubungan badan, jadi suruh doa itu, kemudian masuk nih ke dalam selimut itu atau ke dalam tutupan badan kita ditutupin, didadiin satu selimutnya gitu. Kalau sarung berarti tobi ini kita masukin ke dalam sarung kita, ngeguntal di situ dah. Gitu. Itu berarti sambung cerita, sambung ilmunya ke mantu dah. Wa alaika dan hendaklah olehmu bil huduwi wasakinati, hendaklah olehmu untuk huduwi. Huduwi itu kalau kata kita rileks, santuy. Wasakinati dan tenang. Jadi jangan gerabak gerubuk gitu. Tenang, santai, selalu tenang. Wa idza ahsasta dan apabila engkau merasa bil inzal, pengen keluar mani. Inzal itu keluar mani. Kalau kira-kira udah berasa kita pengen keluar mani, ini yang susah nih. Faqra fi nafsika, maka bacalah di dalam hatimu min ghairi an tuharrika lisanaka, tanpa menggerakkan lisanmu. Enggak usah pakai talafuz, dalam hati aja. Apa itu? Qaulahu ta'ala, akan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaba. Inilah ala shawab, nasaba ini kurang. Ini surat Al-Furqan, kalau nggak salah ayat 47 atau 74. Wa huwallazi, dan dialah Allah alladzi khalaqa, yang telah menciptakan minal ma'i, dari air, maksudnya air mani, basyaron, manusia, faja'alahu nasabah, dan akan menjadikan keturunan kita. Jadi doanya itu, malah kalau kata guru mulai dari Allah jannibna syaitan, kalau menurut beliau doanya itu bukan sebelum. Nah pas inzal, pengen inzal baca itu. Nah cuman mana yang sempat itu. Begitu lagi di puncaknya suruh doa. Makanya ketika doanya berkaitan Quran, jangan ditalafuzin, jangan dituharik, jangan kita gerakkan lisan lidah kita. Cukup fi nafsik, dalam hati aja. Wal afdolu, dan adapun yang paling utama, linnasiki minat tazawuji wa tarkahu makana minhuma aslama lidinihi wa aslaha liqalbihi wa ajma'a li fikrihi.
Wal afdolu, dan adapun yang paling utama, linnasiki, bagi orang yang pelaku ibadah, artinya yang niat itu selalu melakukan ibadah, nasik. Kalau manasik kan melakukan ilmunya ibadah, nasik orang yang melakukan ibadah. Adapun yang paling utama bagi orang yang niat pengen ibadah itu minat tazawuji, baik itu dalam perkawinan, watarkahu, atau meninggalkan perkawinan, nggak kawin maksudnya, maka namin huma, maka dari keduanya, kawin atau nggak kawin, nikah atau nggak menikah, aslama lidinihi, itu untuk keselamatan agamanya, wa aslaha liqalbihi, untuk memperbaiki hatinya, wa ajma'a li fikrihi, dan untuk menghimpun pikirannya. Jadi orang yang melakukan pernikahan atau ada orang yang kagak pengen nikah, dua-duanya niatin itu buat keselamatan agamanya, buat kebagusan hatinya, buat memfokuskan pikirannya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, karohatan syadidatan, makruh banget. Bagi siapa? Liman la zaujatalahu, bagi orang yang tidak punya bini, nggak punya istri, ayat tafakkaro, untuk dia berpikir fi sya'nin nisa'i, tentang urusan perempuan. Nggak punya bini, jangan menghayalin wadon. Alladzi yaj'alu an-nafsa, ini bukan mim nih, ain nih, yaj'alu, di sini mim, ain ganti tuh. Alladzi yaj'alun nafsa alal mail ilaihinna, yang menjadikan nafsunya itu alal mail, akan cenderung ilaihinna, kepada perempuan. Jadi orang yang tidak nikah atau orang yang enggak punya bini, belum punya bini, jangan banyak menghayalin wadon, karena itu bisa menjadikan nafsu kita cenderung kepada perempuan. Wa man yali bidzalika walam yaqdir ala qam'ihi biwazaifil ibadati fa alaihi bitazwiji. Wa man yali bidzalika, dan barang siapa yang menangani hal itu, artinya soal perkawinan, walam yaqdir, tapi dia belum mampu, ala qam'ihi, untuk menundukkannya, biwazaifil ibadati, dengan rutinitas ibadah, maka fa'alaihi bitazwiji, maka orang tersebut bagusnya bitazwiji, dia kudu nikah. Jadi orang yang pengen nundukin nafsunya tapi dia belum mampu dengan aneka ragam ibadah, dia mencoba nundukin nafsunya dengan rutinitas ibadah, tahajud, baca Quran, ibadah, duha, sholat tasbih. Dia rutinitas ibadahnya coba pengen nundukin nafsunya, tapi dia nggak mampu, lam yakdir, maka orang yang begini fa'alaihi bitazwij, segera dia dianjurkan segera kawin aja, nikah aja udah. Fa'in lam yastati, maka apabila dia belum mampu untuk nikah, fa'alaihi bisaumi, maka hendaklah dia puasa. Kenapa emang? Fa'innahu yukassiru syahwata, karena sesungguhnya puasa yukassiru syahwata, bisa menghancurkan syahwat. Titik, sampai situ urusan perkawinan. Jadi kalau orang yang punya libidonya tinggi, maka dianjurkan sunnahnya dia kudu segera nikah. Tapi kalau orang yang masih bisa tahan, kemudian tidak mempengaruhi nafsu seksualnya, maka dia boleh enggak nikah gitu. Jadi permasalahan nikah emang sunnati, tapi ketika ada orang yang meniatkan dirinya untuk konsentrasi dalam hal ibadah, sama sekali tidak memikirkan berkaitan apa yang ada pada keperempuanan, maka boleh dia tarkahu, meninggalkan tazwij, pernikahan. Di banyak tuh beberapa ulama-ulama kayak Imam An-Nawawi, dia belum sempat nikah tuh. Syekh Hasan Al-Basri, nah itu beliau nggak nikah. Jadi kalaupun ada orang nggak nikah kemudian dia diniatin tuh, diniatinnya
karena pengen beribadah kepada Allah. Nah, itu masih dibolehin. Aslama lidinihi, untuk keselamatan agamanya. Itu masih boleh. Tapi kalau yang kagak bisa, kemudian pikirannya ke perempuan terus, maka mendingan kawin yang model begitu. Gitu. Kalau nggak bisa juga, dia puasa. Kadang puasa masih kagak bisa mecahin syahwatnya. Kemudian titik tuh habis soal urusan perkawinan istri. Wa idza qasatta baital khala'i, wa idza apabila engkau ingin menuju baital khala'i, WC kalau kata kita kamar mandi WC, baital khala. Kalau di Mekah tuh tulisannya baitul khala, bukan al-hammam. Kalau di Mekah baitul khala, toilet. Libaulin, untuk pipis, au ghaitin, atau untuk buang air besar. Kita pengen ke kamar mandi, mau baul ke, mau ghaid ke, maka apa yang dianjurkan, falbasna alaika, maka pakailah kedua sendalmu. Wastur roksaka, maka tutuplah kepalamu. Terus pakai sendal, kepalanya tutupin. Wa qaddim rijlakal yusra, dan dahulukan olehmu kakimu yang kiri, fid dukhuli, di dalam masuk WC. Wal yumna, dan dahulukan yang kanan, fil khuruji, ketika keluar dari WC. Kalau dalam beberapa riwayat, salah satunya disebutin tuh, kenapa kita suruh masuk, kita suruh tutupin pala kita tuh. Karena setan hubuth dan khaba'ith yang pertama diincar dan diusap ubun-ubun gitu ya. Kan setan yang ada di dalam kan hubuth wal khaba'ith, setan laki, setan perempuan tuh pasangan. Dia begitu orang masuk, yang pertama diusap pertama pala kita sampai ubun-ubun gitu tuh. Maka dianjurkan, kenapa sunnahnya di dalam beberapa riwayat sampai banyak hadisnya tuh, kita masuk kamar mandi suruh tutupin, mau keredongin pala kek, mau pakai topi kek, mau pakai apa kek, tutupin. Jadi itu yang ditegrep pertama sama setan khaba'ith, hubuth dan khaba'ith, itu pala kita tuh, ubun-ubun gitu. Jadi tujuannya begitu kita keluar, kita pikirannya tuh keperkaitan ke seksual terus. Itu kalau kita keluar dari kamar mandi, karena udah ditegrep kepala kita. Maka dianjurkan suruh tutup kepalanya. Waqul, dan bacalah olehmu inda iradatid dukhul, ketika pengen masuk WC. Apa itu? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'isi. Dengan nama Allah, ya Allah, lindungi aku, berlindung kepadamu, minal hubuthi wal khaba'is. Dalam riwayat ini nama setan hubuth dan setan khaba'is, setan laki, setan perempuan. Wa indal khuruji, dan ketika keluar baca Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Sampai situ. Keluar WC baca Ghufranaka, ampunanmu, alhamdulillah, dengan menyebut dengan segala puji bagi Allah, alladzi adhaba annil adha, yang telah menghilangkan dariku penyakit, wa afani, dan telah mensejahterakanku. Jadi karena kita udah keluar pipis, itu penyakit kita dikeluarin gitu. Kemudian wala tadzkurillah, jangan engkau menyebut nama Allah ala hadhil halati, dalam kondisi ini. Kita kalau di kamar mandi itu jangan nyebut nama Allah illa biqalbika, kecuali dengan hatimu. Contoh ya, orang salam itu nggak boleh tuh, karena salam itu bagian doa. Wala tastashib syai'an, dan jangan bersama olehmu syai'an, akan sesuatu, maktuban, sesuatu yang tertulis, alaihi, di atas syai' tersebut, ismuhu, namanya Allah, ijlalan lahu ta'ala, halnya karena kita sedang membesarkan Allah ta'ala.
apapun yang ada di dalam badan kita, di kantong kita, kalau di situ ada nama lafaz Allah, nah itu kudu buka, jangan dibawa masuk. Lu ada cincin tulisan lafaz Allah, taruh gitu. Semua taruh. Jadi berkaitan sesuatu yang maktuban alaihi ismuhu, ismu itu ismullah. Sesuatu yang tertulis ada nama Allah, maka kita kudu copotin. Kita kudu jangan ajak dia ke WC. Ini baitul khola. Kalau baitul khola itu yang ada tongkrongannya. Sebenarnya baitul khola itu WC. Kalau kamar mandi hammam gitu, beda tuh. Cuman kalau kita karena emang dia juga mandi di situ, buang air besar di situ. Kalau dianjurkan dulu, makanya orang dulu bisa, nggak usah kayak rumah saya aja tuh dulu saya masih kecil. Abah saya bikin kamar mandi pisah, WC pisah. Kita pengen bikin begitu, yang ukuran tanah segitu-gitu juga. Akhirnya WC di situ, mandi di situ. Nah, susah. Nah, ketika kita pengen masuk WC doangan tuh itu salah satunya. Nggak boleh. Tapi kalau kamar mandi dalam riwayat masih boleh kalau kagak ada tongkrongannya gitu. Yang jadi masalah tuh klosetnya itu. Itu yang khubut wal khaba'ith. Itu di antara lain. Kemudian wala ta'bas, dan jangan kamu bercanda, wala tatakallam, dan jangan kamu ngobrol, illa kecuali lidorurotin, kalau ada dorurat. Kalau dalam fikih dorurat tuh ada kebahayaan, kemudian kita ngomong. Wala tarfa, dan jangan engkau angkat min thiyabika, dari bajumu, illal qadra, kecuali seukuran, alladzi taghsha alaihi at-tanajjusu, yang seukuran yang engkau khawatir kecipretan najis. Jadi ngangkat baju, jangan pakaian, jangan sampai semua-muanya. Ukuran yang kalau takut kena najis aja. Artinya ketika kita pipis jangan sampai telanjang bulat gitu, bulat. Ya udah tutupin ukuran seangkat, kita mau nongkrong nih, udah tutup. Jangan diablagin semua-muanya. Kemudian wastatir, dan tutuplah olehmu, haitsu la yaroka syakhsun, sehingga seketika la yaroka, tidak bisa melihatmu, syakhsun, seorang pun. Tutup. Waba'at, dan jauhi olehmu, bihaitsu, dengan sekira-kira la yasma'u min kasautun, tidak bisa mendengar satupun suara. Agak jauhan. Orang dulu begitu tuh, kalau bikin WC kolak jauh dari rumah sampai di belakang. Memang tanahnya lega gitu. Kemudian walayasummu min karihun, dan janganlah tercium darimu rihun, bebauan. Jadi biar jauhan. Kemudian wala tastaqbilil kiblah, wala tastaqbilil kiblatah, jangan kamu menghadap kiblat. Bibaulin, ketika baul pipis. Wala tastadbiruha bighaitin, dan jangan ngebelakangin kiblat ketika kita buang hajat besar. Ngadep jangan, ngebelakangin jangan. Jadi nyamping dia. Jangan sana jangan, kesini jangan. Dia begini, nyamping. Itu posisi kamar mandi atau tongkrongan WC. Wa qad yata'adzaru fi'lu dzalika fi ba'din illa biniyatin fi ba'dil abniyati wa qad yata'adzaru, dan sungguh terkadang susah fi'lu dzalika, melakukan itu, fi ba'dil abniyati, di sebagian bangunan-bangunan. Kadang-kadang susah karena emang bangunannya ngepas, akhirnya bikin WC di ngadep kiblat, istidbar kiblat. Maka yang model begitu fayugtafaru, diampunin. Kenapa emang lil masyaqqati? Karena susah. Jadi kalau emang susah buat kita bikin kloset WC itu ngebelakangin kiblat atau ngadep kiblat, nyamping, kemudian kita ngebelakangin atau ngadep. Kalau emang masyaqqah itu yugtafaru, diampunin. Tapi kalau tanah kita masih leluasa, kita nggak ngirauin itu. Nah, itu la yughtafar, nggak bisa diampuni. Kemudian yang berikutnya,
wala tabul, dan jangan kamu kencing fil ma'ir raqidi, di air yang tenang. Wa in kana kathiron, sekalipun itu banyak airnya. Illa, kecuali indal hajati, kalau emang udah ada hajat banget, susah, nggak ada tempat lain. Wala, dan janganlah kamu kencing alal ardi sulbati, di atas tanah yang keras. Wala mahabirrihi, dan jangan kamu kencing di mahabirri, di tempat bertiupnya angin. Kullu dzalika, semuanya itu ihtirazan minal bauli, karena menjaga minal bauli, daripada kencing, alladzi amatu adabil qabri, karena pada umumnya adab kubur itu timbang gara-gara urusan kencing gitu. Adabil qabri minhu ay minal baul. Jadi kata Rasulullah, kebanyakan adab kubur itu min amatil bauli, itu gara-gara urusan orang kencing. Jadi urusan kencing itu salah satu banyak yang menyebabkan adab kubur. Naudzubillah wal iyadzubillah. Baik itu posisinya, baik itu istinjanya, baik itu dalam menutupnya, nah itu nggak dilakuin tuh. Itu semua menyebabkan adab kubur. Kemudian fa'alaika bil istibra'i minhu, dan hendaklah oleh kalian istibra' minhu, daripada baul. Istibra' itu nirisin. Jadi kita kalau habis kencing jangan langsung bangun, tirisin dulu. Kemudian istibra' minhu juhdaka, sesungguh-sungguhnya, min ghairi khurujin ila haddil waswati, sampai tidaklah keluar dari batas was-was. Jadi kita istibra' itu sampai was-was kita hilang. Udah tiris semua nih, kalau kita bangun udah kagak ada yang netes lagi. Itu namanya udah keluar sampai batas was-wasnya. Kemudian wa yahsulu, dan hal itu bisa hasil. Puas itu bisa hasil dengan sebab bitanah nuhi, tanah nuto ndehem. Itu tuh. Kalau ndehemnya itu bukan ndehem di sini, bukan di tenggorokan ndehemnya. Ndehemnya di perut nahannya. Yang nirisin tuh. Jangan ndehem di mulut doang, di tenggorokan. Itu sih nandain di kamar mandi ada orang. Kalau nirisin ndehemnya di perut. Jadi teken nih perut. Itu namanya tanah nuh. Istibra' tanah nuh begitu. Kemudian bisa hasil lagi wanatrid zakari, dan dengan ngurut zakar. Istibra' tanah nuh, yang terakhir natrid zakar. Natri itu ngurut, zakarnya kita urut. Wa imraril yadi, dan membalik-balikkan tangan kita ala asfalihi, di bawahnya zakar, birifkin, dengan lembut gitu. Nah itu ngabisinnya dah tuh. Istibra' tanah nuh, urut tangan zakar kita, birifkin, dengan lembut. Titik. Tuh itu rapi dah tuh. Habis kencing kayak begitu cakep dah tuh. Kemudian setelah itu wastanji, dan istinjaklah kamu bil hajari, dengan batu, summa bil ma'i, kemudian dengan air. Fa in iktasorta, tapi kalau kamu mau ringkes ala ahadihima, dari kedua tersebut, fal ma'u afdolu, maka air itu lebih utama. Wa qaddimil qubla, wa qaddimil qubula fil ma'i, dan dahulukan olehmu al qubul, maluan depan, fil ma'i, ketika istinjanya pakai air. Wa akhirhu, dan akhirkan olehmu itu kubul, kemaluan depan, fil hajari, kalau pakai batu kemaluan depan belakangan. Jadi utamain dubur dulu. Kalau pakai air kubul dulu. Kalau pakai batu, kubul dulu, dubur dulu, gitu aturan. Tapi kalau mau diringkes, ya udah air. Itu sekarang mau banyak air.
Kemudian wakul dan bacalah olehmu ba'dal istinja'i setelah istinja. Apa bacaannya? Allahumma hassin farji anil fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Allahumma ya Allah, hassin farji, jagalah kemaluanku, anil fawahishi, dari kerusakan-kerusakan, keburukan-keburukan, wa tahhir, dan sucikanlah qalbi, hatiku, minan nifaqi, dari sifat nifak. Nifak itu sifatnya, munafik itu orangnya. Itu nifak. Wa alaika, dan hendaklah olehmu, bit tayamun, dengan mendahulukan kanan. Tayamun itu istilahnya mendahulukan yang kanan. Alaika, dan hendaklah olehmu untuk bertayamun. Di dalam hal apa? Fi kulli sya'nika, dalam keadaan apapun yang ada pada dirimu. Illa, kecuali fi izalatin najasati wa izalatil aqdari, kecuali di dalam perkara menghilangkan najis, wa izalatil aqdari, dan menghilangkan kotoran-kotoran. Jadi ngapain aja mulainya dari kanan dulu. Tayamun, tayamun itu mendahulukan yang kanan atas yang kiri, itu namanya istilahnya tayamun. Kecuali kalau urusan ngilangin najis atau ngilangin kotoran, baru pakai kiri itu. Kemudian apa lagi? Kita yang pakai kiri, waddukhuli ilal mawadi illadhi min sya'nihal istiqdaru, masuk ke tempat-tempat yang di dalam keadaan tempat-tempat itu istiqdaru, banyak kotoran. Kita masuk ke pelbak, kita masuk ke sepiteng. Nah itu yang begitu-gitu masuk ke kiri duluan. Fayam bagi, dan seyogianya, maka seharusnya, ayyaf ala dzalika, hendaklah melakukan itu semua, kullahu, halnya semuanya, bil yasari, dengan yang kiri-kiri tadi tuh. Yang kotoran-kotoran tadi, tempat-tempat yang ada kotoran, masuknya hendaklah semuanya mulai pakai yang kiri. Wa idza atosta, dan apabila kamu bersin, fakhfid biha, maka rendahkanlah biha sautaka, akan suaramu, wastur famaka, dan tutuplah mulutmu, wakul, dan bacalah olehmu, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita bersin, suruh rendahin, makanya tutup mulutnya ketika kita lagi bangkis bersin. Kemudian habis bersin baca alhamdulillahirabbil alamin. Wala tabsuk, dan jangan kamu ngeludah, illa, kecuali ansimalika, dari sebelah kirimu. Kiri, sebelah kiri kalau ngeludah. Kenapa? Emang dalam riwayat menghormati pencatat amal kebaikan. Rokib ada di sebelah sini, di sebelah atid. Kenapa atid boleh? Kok nggak, kita nggak ngormatin atid karena atid nyatet kerjaan yang buruk-buruk. Bukan kita kagak ngormatin atidnya, catatan yang dicatat atidnya. Makanya sunnahnya kalau ngeludah sebelah kiri. Gitu. Terus kalau di sebelah kiri ribet, au tahta, atau tahta kodamikal yusro, ngeludah itu di bawah telapak kaki kita yang kiri. Jadi angkat kaki kiri, kita ngeludah dulu, terus kita injek ludah kita pakai kaki kiri kita. Begitu tuh. Dalam satu riwayat keterangannya, kalau kata Imam Ghazali, karena di dalam kaki kiri itu tuh, itu yang biang, yang ngegodain setan, kita tuh kumpulnya ada di sebelah kiri. Maka ketika kita ngeludah, niatnya ngeludahin setan itu tuh. Jadi kita angkat kaki kiri, kita ngeludah, terus injek ke ludah kita, gitu. Kalau sebelah kiri kita kesusahan, gitu. Kemudian wa alaika, dan hendaklah olehmu, bisaddi, untuk menutup, afwahil asqiyati, mulut-mulut tempat minum. Afwah itu mulut, maksudnya tutup tempat minum.
wa takhmiril awani, dan merapatkan bejana. Bejana itu kayak panci, tempayan, pokoknya wadah air. Wa ikhlaqi babil manzili, dan menutup pintu rumah. Jadi kita dianjurkan untuk menutup pintu tempat-tempat air, bejana, nutup pintu rumah. La siyama, apalagi indan naumi, ketika kita udah tidur, mau tidur, wa indal khuruji minhu, atau kita pengen keluar rumah. Jadi kita mau tidur, itu tempat wadah itu tutupin. Kalau itu botol tutupin, air minum, gelas tutupin, semuanya tutupin kalau emang kita mau tidur atau keluar rumah. Kemudian wala tanam, dan kamu jangan tidur hatta tutfi'a, sehingga kamu mematikan kullanarin fil baiti, setiap api yang ada di rumah. Min sirojin, baik itu dari lampu, wa ghairihi, dan selain lampu. Au nawariha, atau sinar-sinar yang ada pada lampu-lampu. Jadi kita dianjurkan padamkan. Kalaupun gak dipadamkan, dalam riwayat lebih gelap, tidak terang seperti yang terang tadi, gitu, dikecilin kalau kata kita. Lampu remeng-remeng kalau dikecilin, jadi rubah. Makanya orang dulu suka begitu listrik itu suka ada yang kan ada dua lampu ya, tek. Nah yang satu tuh lampunya kecilan, yang warna hijau, warna kuning. Nah itu mau tidur gantinya lampu yang itu, gitu. Kemudian kalau dia nggak doyan gelap banget. Kemudian wa idza asbaha, dan apabila pagi, udah pagi dah nih. Al ina'u, posisi ina, bejana tuh, tempayan, panci, tempat air, maksufan, dia kondisi terbuka. Awis sako, maftuhan, atau tempat air itu maftuhan, gelas-gelas itu maftuhan, terbuka. Fala tasrobil ma'a alladzi fihi, jangan kamu minum airnya. Jangan kau minum. Wala tastakmilhu, dan jangan kau gunakan itu air. Illa, kecuali fi mastakmala fihil ma'ul mutanajjisi, kecuali fima, pada perkara, istakmala, yang telah memakai fihi, pada perkara tersebut, al ma'ul mutanajjisi, air yang udah ketahuan kena najis. Wa huwa tohirun, sementara dia tadinya suci. Walakin, akan tetapi, fistikmalihi, di dalam menggunakan air tersebut, khotorun, ada kekhawatiran. Jadi kalau kondisi gelas terbuka ada di meja makan, kita jangan langsung minum tuh, jangan, kecuali kalau emang buat ngilangin najis. Tapi kalau tadinya suci, walaupun tadinya kita tidur kondisi gelas suci nih, ada di meja makan terbuka, kita bangun tidur mendusin jam 3 mau minum, kita main uyup aja, itu jangan tuh, makruh. Kalau dalam kitab Mau'izatul Mu'min, kenapa emang? Karena kalau malam kita tidur itu jin pada keluar datang. Nah semua yang terbuka itu masuk. Makanya kenapa kagak boleh? Nggak boleh, kudu ada ditutupin semuanya, nggak boleh. Andai kata ada yang terbuka, jangan kita langsung minum. Itu kita jangan minum, nggak boleh diminum malah tuh. Kenapa? Semua itu karena ada khotorun, kekhawatiran. Kemudian waqad dzakara Syekh Ibnu Arabi, dan sungguh telah menyebutkan siapa Syekh Ibnu Arabi fil Futuhati, di dalam kitab Futuhat. Apa kata beliau? Inna fis sunnati, sesungguhnya di dalam sunnah, fis sanati, di dalam satu tahun, lailatun muhimmatun, ada satu malam yang penting. Tanzilu fiha al adwa'u, turun pada malam itu al adwa'u, penyakit-penyakit. Fala tusodif inaan, maka jangan kamu temukan inaan, bejana tersebut, maksufan, dalam keadaan terbuka, wala saqo'an mamlu'an, dan pada air-air yang penuh, illa, kecuali dakholathu,
kecuali masuk ke dalamnya. Walidalika, dan oleh karena itulah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa Rasulullah bisaddil asqiyati, untuk menutup tempat-tempat minum, wa tahmiril aniyati, dan merapatkan bejana-bejana, wa idza lam tajid, dan apabila kamu tidak menemukan ma tukhatti bihil ina'u, sesuatu yang menutupkan bejana-bejana tersebut, faj'al, maka jadikanlah alaihi, di atas bejana tersebut, udan, satu kayu, wadhkur, dan bacalah ismallah, nama Allah, wa tawakkal 'alallah, dan bertawakkallah kamu kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau kata Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat, itu dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang diturunin segala penyakit adwiyah di situ tuh. Diturunin terus tuh, diantarain ke bejana, ke tempat air-air. Makanya takut malam itu malam yang pas diturunin lagi penyakit. Makanya jangan minum di tempat air, wadah air yang ngablak terbuka, jangan. Andai kata di akhir kalimat tadi tuh, andai kata penutup kita kagak punya nih, kita udah mau masuk kamar, ya ada gelas tuh, tutupnya kemana, kita cari-cari kagak ketemu, kita pakai ud kayu aja, ada sapu lidi, kita potek kayu lidi, misalnya ada siwak segini, kita tutup begini aja nih, bismillahirrahmanirrahim, udah. Nah itu udah cukup syarat udah. Besok pagi kita bangun, angkat, boleh diminum tuh. Ini dalam satu riwayat, kenapa kok 1 ud aja boleh, walaupun kagak ketutup semua. Kalau gini ketahuan ketutup. Kalau begini padahal kayu doangan begini, kok bisa menghalangi tuh. Nah ketika 1 kayu doangan tapi kita baca bismillah, maka setan itu, penyakit itu tetap nggak bakal bisa masuk. Kenapa emang? Karena udah ada 1 wak kayu, walaupun cuman kayu doangan, mewakili untuk menutup semuanya tuh. Walaupun kelihatannya tempayan gede, kita nyari tutupnya susah, ya cuman 1 lidi aja, 1 bambu aja kita taruh bismillahirrahmanirrahim. Nah itu udah cukup syarat tuh. Ketika pagi boleh kita minum, boleh kita pakai. Nah itu aman udah dari sentuhan setan, jin, aman dari penyakit, aman udah gitu. Itu suka begitu tuh, artinya Al-Fakir suka sering banget tuh nutupin gelas yang kita cari-cari gak ketemu, akhirnya pakai siwak, akhirnya pakai lidi. Jadi andai kata kita kebangun, udah kita bisa langsung minum tuh airnya. Ya itu kira-kira apa yang kita baca malam hari ini. Pada intinya ini beberapa poin-poin. Pertama itu tentang hubungan suami istri, yang kedua tentang buang air besar dan buang air kecil, kemudian berkaitan kita mendahulukan yang kiri dan mendahulukan yang kanan pada hal-hal tertentu, dan yang terakhir soal nutup air, nutup bejana, nutup tempat minum, karena kalau nggak ditutup ada jin, ada penyakit yang masuk di dalamnya. Makanya makruh kita minum ketika gelas itu dalam ngablak keadaan terbuka. Kalau nggak ada penutupnya, minimal pakai ud itu 1 kayu, walaupun itu kayak lidi. Nah itu udah cukup syarat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan kita semua dijauhkan dari balak dan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni karim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil Karim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'.
وعمل لا يرفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.